Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Prianto mengajak kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam program Berita Selamat Jadi Dumah. Nas Alkitab yang menjadi perenungan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yudas 1 ayat 20 yang berbunyi, "Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Tema untuk kita, hidup di dalam Tuhan, tidak ada kesia-siaan. Teks ini menjelaskan sikap yang disampaikan oleh Yudas terhadap pengajar sesat. Dalam bagian ayat sebelumnya, Yudas menguraikan segala sesuatu tentang pengajar sesat. Yudas tidak menyuruh pembaca suratnya untuk bersikap keras kepada mereka. Ia berfokus pada upaya untuk memberikan petunjuk agar orang-orang Kristen dapat menghadapi para pengajar sesat dengan cara yang tepat. Oleh sebab itu, dari ayat 20 ini ada dua sikap yang perlu dilakukan. Pertama, orang Kristen harus membangun iman di atas dasar yang paling suci. Hal tersebut menunjukkan bahwa iman harus dijaga dengan sedemikian rupa agar kehidupan tidak menyimpang, yaitu menjaga kekudusan diri dalam artian hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan bagian yang sangat penting dalam hidup, dan hidup dibangun dengan dasar yang benar. Pokok-pokok kepercayaan dalam teks ini disampaikan dalam ayat 17 dan 19, yaitu pokok-pokok pengajaran yang sudah diajarkan oleh para rasul. Kedua, orang Kristen harus berdoa dalam Roh Kudus. Dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27, Roh Kudus membantu orang-orang percaya dalam kelemahan. Dalam Efesus 6 ayat 18, berdoa dalam Roh Kudus menjadi bagian yang sangat penting. Dalam Roma 12 ayat 12, bertekun dalam doa merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Berdoa seperti ini sikap membangun diri di atas dasar yang paling suci, sehingga kehidupan tetap dapat terpelihara dalam kesucian. Dua sikap ini menjadi pesan utama yang disampaikan dari ayat 20 ini. Selain itu, orang Kristen wajib menjaga diri mereka dalam kasih. Ayat 21 menunjukkan belas kasihan tersebut bagi mereka yang ragu, dan menjaga diri dalam kasih Allah menunjukkan pada sikap memelihara diri dalam kasih Allah. Dalam ayat 22 dijelaskan bahwa pemahaman pengajar sesat membuat iman beberapa orang percaya menjadi goyah. Oleh sebab itu, mereka perlu dikuatkan untuk menjadi teguh kembali. Proses tersebut harus dilakukan dengan sabar dan penuh kasih. Orang-orang percaya yang imannya goyah harus dikuatkan, bukan dikucilkan oleh kita. Kenapa demikian? Karena Yudas yakin di dalam Tuhan
tidak ada namanya kesia-siaan. Oleh sebab itu saya mengajak kita sebagai orang percaya harus yakin hidup di dalam Tuhan tidak ada namanya kesia-siaan. Saya ambil sebagai contoh hidup di dalam Tuhan tidak ada kesia-siaan dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Nuh. Kita bisa lihat Kejadian 7 ayat 1 yang berbunyi, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini." Seluruh pendengar berita selamat Jadi Dumah di mana saja berada, kenapa Nuh dan keluarga bisa selamat dari air bah? 1. Karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. 2. Karena iman dan kepercayaan Nuh kepada Tuhan. 3. Karena Nuh mentaati perintah Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam Yudas 1 ayat 20, Yudas menekankan, "Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus." Dalam artian, Tuhanlah yang paling kita utamakan dalam hidup ini, yaitu selalu ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu untuk beribadah, taat dan setia kepadanya. Yakinlah, jika kita mentaati perintah Tuhan, kita pasti selamat dan tidak tersesat. Yakinlah, kalau kita bersama dengan Tuhan menghadapi berbagai cobaan hidup, kita pasti kuat dan mampu. Marilah kita hidup di dalam Tuhan dan mentaati firman-Nya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kesia-siaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Melewati firman-Mu ini mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan baik dan berkuasa. Oleh sebab itu, meteraikan itu dalam hati kami, supaya kami hidup menjadi pelaku akan firman-Mu dimanapun kami berada. Dan di atas semua hidup kami, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena kami yakin dan percaya, kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.